Siapapun kita yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dan apapun yang dipercayakan Tuhan, kita ada pelayan Tuhan. Walaupun ada orang yang mengatakan ada hamba Tuhan yang memiliki satu pemikiran, yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang melayani di mimbar. Tapi saya mengatakan tidak. Dalam kitab Wahyu pasal yang kelima dikatakan, orang yang ditebus oleh darah Kristus sudah telah dijadikan untuk menjadi imam bagi Allah. Orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun, doa, kesaksian, penginjilan, apapun bentuk, asalkan untuk pembangunan tubuh Kristus, itu semua pekerjaan yang mulia bagi Tuhan. Maka saya sebagai hamba Tuhan selalu berdoa supaya setiap jemaat Tuhan yang dipercayakan Tuhan di tempat ini semua mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, apapun bentuknya, tetapi pekerjaan itu harus ditanggung-jawabi dengan sepenuh hati, ditanggung-jawabi dengan segenap hati. Maka untuk itulah kita masuk di dalam firman Allah untuk mengantar kita nanti menyembah Tuhan. Saya akan membawa kita kembali melanjutkan kitab Mazmur Daud atau kitab Mazmur pasal 103 itu, dan saya ajak kita kembali untuk melihat pada ayat yang ke-8 ini. Ini juga merupakan satu pernyataan ataupun ungkapan hati dari seorang pemazmur, mengungkapkan kebesaran kasih panjang sabarnya Tuhan. Nanti kita akan melihat apa dasar alasan untuk membawa kita nanti bisa merenungkan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Mazmur Daud 103 ayat 8 sebagai puji Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, kita melihat kalau seseorang dapat mengungkapkan ungkapan ini, tentu itu adalah orang-orang yang sudah mengalami. Seseorang yang dapat mengungkapkan pengungkapan seperti ini, tapi tidak mengalami, maka dia mengungkapkan satu pernyataan yang merupakan satu pernyataan adalah kebohongan. Jangan kita menjadi satu kehidupan di mata Tuhan, menipu Tuhan atau menipu diri kita sendiri dengan pernyataan-pernyataan kasih Tuhan sangat begitu besar, panjang sabarnya Tuhan sangat begitu besar, belas kasih Tuhan sangat begitu besar. Mengucapkan itu sangat begitu mudah dalam mulut kita, dan tidak ada yang dapat melarang ungkapan itu. Tetapi bagaimana Tuhan merespon pernyataan itu dari pribadi seseorang yang mengatakan Tuhan itu panjang sabar, kasih Allah itu besar, dan kasih setianya sangat begitu agung. Tapi dia tidak pernah alami itu dalam dirinya. Orang yang menyatakan satu pernyataan tetapi tidak menjadi pengalaman, itu satu perbuatan yang mengecewakan diri kita sendiri. Tapi Daud mengungkapkan pernyataan itu, dia alami. Dia bukan hanya sekedar berkata Allah itu sangat panjang sabar. Dia hanya tidak berkata kasih Allah itu besar. Tetapi dalam sepanjang hidupnya pemazmur ini, sungguh banyak dia melihat bagaimana panjang sabar Tuhan, bagaimana kasih sayang Tuhan, bagaimana Allah yang dia sembah adalah Allah penyayang dan pengasih dan berlimpah-limpah kasih setia. Kita berkata Allah kita adalah Allah yang panjang sabar.
Kita berkata Allah kita Allah yang penyayang. Kita berkata Allah kita yang penuh berlimpah-limpah dalam cinta kasih sayang. Tetapi kita tidak bisa mengekspresikan dalam diri kita bagaimana Allah benar-benar Allah seperti itu. Daud tidak mau. Maka pengalaman-pengalaman Daud inilah yang menyatakan kepada kita sebagai anak Tuhan bagaimana dia menyatakan bahkan sabar Allah. Dia merasakan bagaimana Allah itu menjadi pengasih dan penyayang dalam kehidupannya. Pengungkapan perkataan-perkataan inilah dia ungkapkan dalam mazmurnya untuk membawa setiap kehidupan umat-umat manusia atau umat-umat Allah tahu Allahnya Daud adalah Allah yang banyak sabar. Allahnya Daud Allah penyayang. Allahnya Daud Allah yang penuh cinta kasih sayang. Coba kita merenungkan seandainya hidup saya adalah hidup yang tak pernah mensyukuri segala perbuatan Allah, tapi kita sering mengungkapkan Allah kita adalah Allah yang paling sabar, Dia penyayang, Dia pengasih dan paling sabar, berlimpah kasih setia. Tapi kita tidak bisa mengekspresikan bagaimana paling sabar Allah. Kita tidak bisa mengekspresikan dalam kehidupan kita bagaimana Allah benar-benar Allah penyayang dan pengasih dan berlimpah-limpah kasih setia. Maka saya mengatakan, berubahlah kita sebagai kehidupan umat Tuhan yang terlalu begitu banyak berkata-kata. Biarlah perkataan kita menjadi pengalaman hidup kita, apalagi untuk Tuhan. Saya mengatakan itu, saudara. Seringkali kita memperkatakan perkataan bagaimana Tuhan penyayang, bagaimana Dia pengasih, dan begitu besar kasih-Nya, tetapi pengalaman itu belum pernah kita alami atau kita alami, tetapi kita tidak tahu syukur. Tapi Daud ada seorang yang sangat begitu luar biasa. Dia menunjukkan sebagaimana panjang sabarnya Tuhan, bagaimana Allahnya seorang Allah penyayang dan pengasih, bagaimana Allahnya kasih-Nya yang berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Daud mempelajari tentang Tuhan. Ini yang saya lihat di dalam kitab ini. Kita belum pelajari tentang kerja Allah. Kita belum melihat karya Allah itu. Tetapi Daud menyatakan pernyataan ini. Dia lihat bagaimana Allah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, baik dalam dirinya, baik bagi umat lain. Artinya apa? Artinya Daud tak pernah berhenti-henti mengikuti pekerjaan Allah, mengikuti karya Allah dalam kehidupannya. Seandainya dia berhenti mengikuti karya Allah, mengikuti bagaimana Allah melakukan pekerjaan yang begitu besar dalam kehidupannya, dia tak pernah bisa menulis bagaimana Allah berkarya. Itulah kehidupan yang berbahagia, dapat melihat karya Allah bagi dirinya sendiri, dapat melihat karya Allah bagi orang lain, sehingga ada rasa bersyukur memuji Allah dari batinnya yang begitu dalam. Sebab konteks Mazmur 103 ini, pujilah Allah hai jiwaku, hai batinku. Kita melihat, coba kita merenungkan apa yang dilihat Daud dari karya Allah, sehingga ada pengungkapan ayat apa. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Bahkan kita melihat Allah di dalam ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9 dalam Mazmur 3 itu, puji Tuhan, ya, tidak selalu Ia menuntut, ya, untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Daud melihat Allah itu secara pribadi. Allah itu mendendam.
Bisa iya. Tetapi Daud melihat bukan di dalam konteks dendamnya Allah terhadap manusia, tapi Daud melihat karya Allah di dalam kasih-Nya yang begitu besar. Maka Daud mengatakan Allah itu bukan mendendam. Seandainya Allah menuntut bagi saya dan saudara apa yang Dia inginkan itu, tuntut terus, mungkin kita tidak akan pernah mengalami karya Allah dalam hidup kita. Daud menyadari di alam manusia yang berdosa. Daud juga menyadari dan pernah melakukan pelanggaran di hadapan Allahnya, tetapi tuntutan dan hukuman itu yang dituntutkan kepada Daud, dan itulah dia mengatakan Allah itu pada salah. Pengalaman yang dialami Daud itulah yang mendorong hatinya dapat mengucap syukur, memuji Allah dalam jiwa, dalam batinnya yang begitu dalam. Saya membaca banyak Alkitab ini, termasuk juga Daud ini. Saya berkata, hati apa yang dimiliki oleh Daud? Sebagaimana kedekatannya kepada Allahnya, sampai dia tahu kedalaman Allah itu dalam dirinya. Siapa yang bisa tahu? Kalau Daud mengatakan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam, itu masalah hati dalam Allah. Siapa yang bisa melihat itu? Kalau dia bukan orang yang selalu senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Saudara tidak bisa apa yang dalam hati saya kalau saudara tidak lihat saya. Saudara juga tidak bisa apa yang dilihat oleh suami dalam hati seorang istri, hati seorang istri dalam hati seorang suami, kalau dia tidak begitu dekat. Nah, disitulah yang saya tadi mengatakan, kita sering kali mengucapkan Allah itu banyak salah, kita mengucapkan Allah itu penyayang dan penuh kasih, tetapi kita tidak melihat apa sesungguhnya dalam hati Allah yang begitu dalam. Kita tidak tahu itu. Daud bukan seperti itu, tapi Daud mengungkapkan pernyataan yang menjadi pengalaman hidupnya, karena dia tahu hati Allah itu begitu dalam. Mengapa? Karena Daud seorang pribadi yang selalu mau dekat hatinya kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau bisa mendekatkan hati pada Tuhan, mau bagaimana kita mengenal begitu dalam hati Tuhan? Kita hanya berkata Allah itu pandang serta. Kita bisa berkata Allah itu penyayang, Allah itu pengasih, kasih setianya berubah, kata orang, tapi tidak menjadi satu pengalaman oleh karena kedekatan kita kepada Allah kita. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Ayat yang ke-10 kita melihat kembali sampai ayat yang ke-11, bagaimana Daud mengenal hati Allah dalam pengalaman hidupnya. Puji Tuhan sekalian. Ya. Tidak dilakukannya setimpal kepada kita dengan dosa kita. Ya, Tuhan. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya, Tuhan. Tetapi setinggi langit di atas bumi. Ya. Demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Itulah yang dia ketahui dari hati Allah. Pernahkah kita dapat melihat di dalam diri kita? Pernahkah kita dapat mengalami begitu pengalaman Daud itu dalam kehidupan kita? Mungkin kita hanya berkata, oh Tuhan ampuni dosa kita. Oleh karena kita tahu Dia telah tersalib di Golgota. Tetapi Daud ini dia sadari, dia alami dalam kehidupannya bahwa Allah ampuni kekurangan kesalahannya. Dan dia itu menunjukkan di dalam perjalanan kehidupannya. Di saat dia melakukan dosa di hadapan Allah, di saat dia jatuh dalam dosa kepada Abisa, dia sadar
tuntutan dosa itu. Tetapi tuntutan dosa yang dia dapat dalam kehidupannya itu, Tuhan melakukan hal yang banyak sabar dalam kehidupannya. Artinya apa? Tuhan menutupi pelanggarannya, sehingga apa? Janji itu kembali ada dalam. Itu pengalaman yang dialami Daud dalam kehidupannya, sehingga dia menyaksikan pengalaman itu. Artinya apa, saudaraku? Itulah pentingnya seorang kehidupan yang senantiasa hidup bersama dengan Tuhan, supaya bersama dengan Tuhan itu dapat menjadi pengalaman dalam kehidupannya. Supaya kita jangan hanya berkata, oh Tuhanku baik, Tuhanku penyayang, Tuhanku banyak kesabaran. Tetapi adakah kita melihat dalam diri kita, di mana banyak sabar, di mana Allah penyayang, di mana Allah yang penuh kasih setia itu. Maka dia melihat pengalaman itu. Di saat Daud mengungkapkan pernyataan itu selalu yang dikasih oleh Tuhan, maka Daud melihat kepada siapakah berlaku panjang sabar itu. Artinya itulah nanti yang membuat kita bahwa Daud benar-benar meneliti perjalanan Allah itu dalam kehidupannya. Benar-benar Daud itu meneliti perbuatan Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Artinya dia seorang yang senantiasa memberikan perhatian kepada Tuhan. Mau bilang apa kita sebagai anak Tuhan? Ayo. Di saat Daud melihat, oh panjang sabar Allah itu luar biasa. Tapi Daud melihat Allah itu berbuat kepada siapa? Saking begitu luar biasanya pengamatan Daud tentang pekerjaan Allah dalam kehidupannya. Coba kita lihat pada ayat 11 itu sampai dalam ayat 13 itu. Perhatikan dengan baik, begitu kan? Sekarang, ya. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Atas orang-orang yang takut akan Dia. Itu yang dilihat oleh Daud. Artinya Daud mengamati perbuatan Allah itu luar biasa. Artinya hatinya Daud, pikirannya Daud, jiwanya Daud, ada jiwa hati yang senantiasa terus menerus bagaimana memperhatikan pekerjaan Allah itu dalam kehidupan manusia. Kalau apa namanya saudaraku? Kalau istilah sekarang ini, seandainya kalau kita belajar ini, bagaimana memperhatikan perjalanan Tuhan. Di saat kita membaca firman Allah, di situ kita sedang memperhatikan pekerjaan Allah. Kalau dulu Alkitab ini bukan seperti Alkitab ini. Pengalaman yang diperhatikan dalam dirinya dan lihat perbuatan Allah lewat realita itu. Di saat kita mau belajar berkata ini, memperhatikan segala pekerjaan Allah, tetapi kita tidak rajin baca Alkitab. Kita berkata Allah penyayang, Allah yang pandai sabar. Tapi kita tidak mengerti membaca Alkitab. Saya mengatakan kita memenuhi diri kita sendiri, saudara. Daud tahu kepada siapakah Allah menunjukkan pandang sabar itu. Kepada siapakah Allah menjadi penyayang. Kepada siapakah Allah menjadi pengasih. Kepada siapakah Allah memberikan pandang sabarnya yang berlimpah, kasih setia yang berlimpah. Daud berkata, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka saya ajak kita hari ini, sejauh mana kita berfokus untuk segala pekerjaan Allah dalam hidup kita. Sejauh mana kita memberikan perhatian akan pekerjaan Tuhan, akan aktivitas Roh Kudus itu di dalam perjalanan hidup kita.
Masihkah aku dan saudara begitu setia melihat pekerjaan-pekerjaan Allah? Hari-hari ini saya menyadari, kalau kita tidak menjadikan diri kita ini menjadi seorang kehidupan yang mengerti, mendalami hati Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan Dia. Daud dapat melihat hati Allah sangat begitu dalam, sebab dia tahu, dia belajar memperhatikan pekerjaan Allah, karya Allah dalam setiap manusia. Bukan seperti aku, terlalu banyak memikirkan yang lain, terlalu banyak berfokus kepada hal yang lain. Tapi aku berkata, Allahku penyayang, Allahku banyak sabar, Allahku berlimpah kasih Dia. Daud dalam pengalaman bersama dengan Tuhan, dia berani mengungkapkan hal itu. Tidak cuma Tuhan yang kecil di tempat ini, kita harus selalu berkaca supaya kita tahu bagaimana kemurahan Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Yang penting Tuhan berbuat, Tuhan berkarya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Takut kepada Tuhan. Kalau kita belajar takut akan Tuhan, salah satu tanda orang yang takut akan Tuhan, dia tahu memperbaharui sikap karakter hidupnya. Supaya kita jangan hanya duduk tetapi tidak mendapatkan sesuatu apa yang dikerjakan Tuhan. Kita tidak mengerti. Maka saat malam ini, di saat kita baca ini, apa yang sebenarnya membuat Daud dan mengapa Daud sampai bisa mengungkapkan ungkapan ini? Karena dia benar-benar hidup bersama dengan Tuhan. Dia tahu hati Tuhan. Dia seorang yang sangat begitu dekat pada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kedekatan bersama dengan Tuhan itulah kita akan semakin melihat, mengenal bagaimana Tuhan. Saya tahu saudara lelah, pikiran saudara lelah, mengapa lelah? Jujur di hadapan Tuhan, saudara tidak mau. Karena hatimu dan pikiranmu sudah mulai jauh dari Tuhan. Seandainya pikiran hatimu tahu dekat kepada Tuhan, kita tidak akan pernah lelah berpikir apa. Hati kita tidak begitu lelah. Sebab Allah bisa mengerjakan sesuatu apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Daud berkata, panjang sabarnya Allah, penyayang Allah, kasih setia Allah lebih dari apa yang kita berikan. Seandainya kita tahu itu, kita tahu mendekatkan diri kita pada Tuhan. Kita capek, saudara, pikirkan itu, pikirkan ini. Dengan damai kita berkata, kalau tidak dipikirkan tidak bisa. Siapa katakan? Kalau Tuhan sudah menciptakan segala yang terbaik dalam kehidupan kita, itu bisa melebihi pemberian apapun yang ada dunia. Yang penting ambillah hati. Yang penting belajar lagi melihat hati Tuhan begitu dalam. Bagaikan Daud yang lihat hati Allah begitu dalam, dia tahu hati Allahnya, maka dia lihat alami bagaimana panjang sabar Allah yang penyayang, Allah yang penuh kasih, Allah yang berlimpah-limpah dalam kasih-Nya. Saya perlu lihat itu, karena aku sadar saya belum sedikit kepada Allah. Tetapi kalau kita belajar
Bagaikan Daud, semakin hari dekat kepada Allah. Dengan kata terhadap dia berkata, aku tak pernah lupakan Engkau Tuhan. Siang dan malam Engkau ingat, aku ingat Engkau. Di tempat timur ku dirancang aku ingat Engkau. Di mana aku ada, aku ingat Engkau. Dekatkan kepada Tuhan. Dekatkan jauh itu kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Tuhan Yesus, jangan kita menganggap sudah dekat pada Tuhan. Buktikanlah pengetahuan pengalaman hidupmu bahwa kita pernah dekat kepada Tuhan. Dan tahu hatinya Tuhan. Maka untuk itu saya berkata kepada jemaat tempat ini, dan saya juga sebagai hamba Tuhan, saya dengan berdoa, apa yang harus kita lakukan di hari tadi ini? Kami berkata, hanya tingkatkan penyerahan dan pendekatan diri kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau kita pikirkan itu, apa yang kita pikirkan itu? Kita bisa berpikir, tapi jangan sampai lupa Tuhan. Jangan sampai kita tidak memperhatikan Dia dalam hidup kita. Kalau kita berpikir itu, tapi ingat Dia yang sanggup menolong kita. Dan menjadi Allah yang benar, Allah yang bijaksana dan berlimpah kasih setia. Jangan dipikirkan, oh masalah ini, jangan katakan itu. Problem ini jangan katakan itu. Tidak bisa selesai. Aku katakan kepadamu, semua itu persoalan akan selesai kalau kita bisa melihat perbuatan Allah. Tapi saat kita berkata, aku tidak bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupanku, persoalan dalam kehidupan begitu besar, masalah dalam kehidupanku begitu besar, aku tidak sanggup lagi karena kita tidak melihat karya Allah yang begitu besar. Seandainya kita lihat karya Allah begitu besar, kita tak berkata, aku tak mampu menghadapi persoalan. Apakah kau tidak ada persoalan? Apakah kau tidak ada masalah? Dia seorang yang banyak masalah. Bahkan dia pernah berkata, masalah yang dialami Daud sebanyak rambut di kepala. Tapi apa yang dilihat karya Tuhan. Maka saya mengatakan, dekatkan diri pada Tuhan hari ini, supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan karya Allah itu dalam hidup kita menjadi nyata. Amin. Amin. Lihatlah, aku tidak mengatakan kata-kata yang menakuti kita, tetapi ingatlah bahwa kita akan semakin terdekat. Kita harus belajar itu. Untuk itulah saya mengatakan, dekatkan diri pada Tuhan. Tingkatkan caramu mendekatkan diri pada Tuhan. Yang dulunya saudara tidak membangun misbah, bangun misbah. Yang dulunya saudara jarang baca Alkitab, baca Alkitabmu, supaya yang itu saudara tahu siapakah Allah dan bagaimana hati Allah itu besar. Kita mau datang kepada Tuhan saat malam ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Dia yang hidup. Saudara yang dikasihi, kasih Tuhan adalah kasih